Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anugradisa Amalia dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B. Untuk menuntaskan ujian tengah semester statistika lanjutan, saya akan membahas tugas yang ketujuh, yaitu soal yang pertama. Berikut ini data mengenai hubungan antara hasil penjualan dan biaya iklan dari sebuah perusahaan. A. Buatlah diagram pencar dari data-data tersebut. B. Dengan menggunakan korelasi pencar, carilah nilai korelasi dan temukan jenisnya. Jawaban dari pertanyaan A bisa dilihat dari PowerPoint yang saya tampilkan. Jawaban B dengan jenis korelasi yang terjadi adalah korelasi pasif. Pertanyaan kedua, berikut ini data mengenai nilai matematika dan statistika dari 10 mahasiswa. A. Hitunglah koefisien korelasi ranknya dengan korelasi Spearman. B. Sebutkan jenis korelasi dan apa artinya. Jawabannya, untuk perhitungan nilai matematika disebut sebagai variabel X dan nilai statistika disebut dengan variabel Y. Dapat dilihat pada tabel yang telah disediakan di samping kiri. Jawaban untuk A yaitu RS sama dengan 1 dikurang 6 aritmetika D pangkat 2 per N dalam kurung N pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1 kurang 6 dalam kurung 22 per 10 dalam kurung 10 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 0,133 sama dengan 0,867. Jawaban untuk bagian B yaitu korelasi positif dan kuat. Artinya jika nilai matematika tinggi maka nilai statistika juga cenderung tinggi. Soal yang ketiga, berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. X yaitu pengalaman kerja per tahun, Y omset penjualan dalam hitungan rupiah. Berikut tabel yang telah disediakan. Bagian A, apakah pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap omset penjualan? B, tentukan nilai A dan B serta tentukan persamaan regresinya. C, berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun? Jawaban untuk pertanyaan A adalah iya, pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap omset penjualan. Untuk pertanyaan bagian B bisa dilihat pada PowerPoint yang ditampilkan dengan rumus yang telah tersedia dengan hasil jawabannya yaitu persamaan regresinya adalah Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X. Untuk jawaban bagian C, nilai diduga Y jika X sama dengan 3,5 adalah Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X, yaitu Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25 dalam kurung 3,25 sama dengan 7,625. Berikut adalah jawaban yang diperoleh dari pertanyaan nomor 4, yaitu terdapat tabel variabel entered atau removed. Semua entered artinya semua variabel dimasukkan dalam persamaan dan tidak ada variabel yang dikeluarkan. Variabel masuk di dalam kolom variables. Berikutnya adalah tabel model summary. Pada tabel ini dapat dilihat nilai koefisien korelasi yaitu R sebesar 0,925 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,856 artinya naik turunnya pendapatan perusahaan sebesar 85,6% disebabkan pengaruh kualitas produk dan promosi. Hanya 14,4% yang tidak diketahui. Adjust R-square merupakan koreksi dari R2 sehingga gambarannya lebih mendekati populasi. Selanjutnya tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA dapat dilihat dari F hitung sebesar 38,511, F tabel 0,05 dalam kurung 3/16 adalah 3,24. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel atau melihat probabilitasnya dalam kurung sig yang lebih kecil dari taraf signifikasi dalam kurung 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Uji asumsi klasik. Uji multikoliniaritas dengan menggunakan nilai FIP dan toleransi terlihat dari luaran SPSS nilai R2 tinggi sebesar 8,56%, sedangkan kebanyakan variabel independence memiliki nilai T statistik yang sangat signifikan pada 15%. Oleh karena itu, R2 tinggi dan
variabel independennya signifikan, maka tidak ada indikasi terjadi multikolineritas antar variabel independen. Jadi uji validitas summary ANOVA berbab dengan variabel independen di mana variabel X dan Y merupakan suatu kesatuan yang membandingkan adanya uji kelayakan.